Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan dengan tugas kelompok pengendalian mutu. Ini anggotanya adalah ada saya sendiri, M. Rizky Adrian dengan nomor NIM 11235 dan rekan saya Ekin Tarigan dengan nomor NIM 11257. Ini kita akan menjelaskan tentang Taguchi. Nah, sebelum kita memasuki lebih jauh, kita akan mengetahui dulu Taguchi itu apa. Taguchi adalah sebuah metode dan merupakan usaha peningkatan kualitas yang berfokus pada peningkatan rancangan produk dan proses. Sasaran metode tersebut adalah menjadikan produk tidak sensitif terhadap variabel gangguan atau noise, sehingga disebut sebagai robust design. Nah, metode ini digunakan dalam perekayasaan dan peningkatan kualitas dengan cara desain eksperimen untuk menemukan penyebab utama yang sangat dominan mempengaruhi karakteristik kualitas dalam proses, sehingga variabel karakteristik kualitas dapat dikendalikan. Dengan metode ini juga diperoleh kombinasi terbaik antara unit produk dan unit proses pada tingkat keseragaman yang tinggi untuk mencapai karakteristik kualitas terhadap dengan biaya yang rendah. Selanjutnya, ini adalah penerapan metode Taguchi untuk meningkatkan kualitas bata ringan pada UD.XY Malang. Nih, kita akan pendahuluan dulu. UD.XY merupakan industri rumahan yang memproduksi bata ringan. Bata ringan dibuat dengan menggunakan bahan baku semen, pasir, air, dan foaming again. Jenis bata ringan yang diproduksi UD.XY adalah calculate lightweight concrete atau yang biasa disingkat CLC. Dikarenakan proses peringanan tidak menggunakan oven, melainkan secara alami dengan udara terbuka. Permasalahan yang muncul adalah pekerjaan menguntungkan komposisi bahan baku bata ringan hanya berdasarkan perkiraan. Hal ini dapat mempengaruhi variasi kualitas bata ringan dikarenakan tidak ada komposisi yang baku terhadap bata ringan yang diproduksi oleh UD.XY. Komposisi bahan pembuatan dan proses yang tidak baku menyebabkan biaya produksi yang tidak pasti. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk batu bata ringan di UD.XY. Dengan menemukan cara memperbaiki atau meningkatkan kualitas produksi batu bata ringan dengan menggunakan metode Taguchi dipilih karena dengan metode ini dapat memperoleh desain kombinasi terbaik dari faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap peningkatan kualitas produk bata ringan dengan eksperimen. Yang lebih sederhananya, dibandingkan apabila menggunakan desain eksperimen full faktorial, namun menghasilkan desain produk yang kokoh atau robust design. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di salah satu UD di Malang yang memproduksi bata ringan GRC roster, paving, plafon, dan lain-lain. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai bulan Mei 2019. Bahan baku yang digunakan semen, pasir, air, dan foam agent seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, peralatan yang digunakannya sendiri adalah cetakan dan ember. Nah, untuk diagram alirnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Ini ada 9 diagram alir. Yang pertama dari uji tekan bata ringan, analisis faktor penyebab masalah, perencanaan eksperimen, pelaksanaan eksperimen, uji kuat tenaga baja ringan usulan atau hasil eksperimen, pengolahan data hasil eksperimen, penetapan setting level optimal, eksperimen konfirmasi, dan yang terakhir simpulan dan saran. Nah, selanjutnya ini adalah data awal UD.XY Malang. Ini berikut merupakan uji tekan awal pada produksi bata ringan. Mungkin teman-teman bisa lihat di tabel 1, ini uji tekan awal produk bata ringan. Dari beban tekan, itu ada 5 yang diambil sampel, ada 30, 13, 18, 21, dan 15 dengan satuan KN. Dan konferensi beban dengan satuan kilogram itu ada 30.059,1, 1.325,6, 18.035,4, 2.141,3, dan 1.529,5. Nah, untuk luas bidang sentimeter persegi, ini satuannya sentimeter persegi, teman-teman bisa lihat ada 110, 100, 103, 110, dan 101. Nah, untuk kuat tekan atau kilogram per sentimeter persegi, ini ada seperti data-data yang dilihat.
Nah, untuk rata-ratanya sendiri, ini diperoleh menjadi 18,69696. Untuk standar deviasinya diperoleh 5,62 dan variansnya diperoleh 31,68. Untuk metode penelitian, nah, perancangan eksperimen dilakukan sebagai tahap awal atau tahap persiapan dalam metode Taguchi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung. Selanjutnya dilakukan identifikasi karakteristik kualitas. Identifikasi ini penting untuk dilakukan agar fokus eksperimen dapat lebih terarah. Adapun karakteristik kualitas yang terpilih pada penelitian ini agar less the better. Pada penelitian ini, variabel tak bebas adalah kekuatan bata ringan. Kekuatan bata ringan ini dapat diketahui dengan melakukan uji kuat tekan, di mana semakin tinggi kuat tekan yang dimiliki oleh bata ringan, maka akan semakin bagus atau baik. Nah, rumus karakteristik kualitas large the better ditampilkan pada persamaan berikut, atau ini adalah rumusnya. Teman-teman mungkin bisa lihat rumusnya. Nah, untuk selanjutnya, bisa di next again. Nah, oke, metode penelitian. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan eksperimen dan melakukan uji kuat tekan terhadap bata ringan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis variance. Analisis variance pada metode Taguchi merupakan suatu metode statistik untuk mempresentasikan data-data hasil eksperimen atau Triwati. Ini dari Triwati 2007. Analisis variance pada metode Taguchi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Di sini ada poin-poinnya dan beberapa rumusnya. Untuk perhitungan nilai rata-rata keseluruhan eksperimen, ada perhitungan rata-rata respon masing-masing eksperimen, jumlah kuadrat total, perhitungan total sum of square due to mean, due to mean, dan perhitungan total sum of square due to factor. Di sebelah kanan sudah ada rumus-rumusnya, teman-teman. Dan ini juga sama, ada perhitungan total sum of square due to error, ada perhitungan the mean square, ada perhitungan juga ratio atau Pitung. Dan 9 itu ada pure sum of square, dan 10 ada persen kontribusi. Di sebelah kanan ini sudah ada rumusnya, teman-teman. Nah, untuk hasil dan pembahasan mungkin akan saya serahkan ke rekan saya, Saudara Ekin Tarigan, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Adrian. Nah, untuk lanjutnya kita akan langsung masuk ke hasil dan bahasannya. Jadi utama itu yang dicari tahu adalah melihat sebab dan akibatnya. Sebab dan alasannya itu menggunakan metode fishbone di sini ya. Dari segi lingkungan, proses, dari manusianya atau pekerjanya, dari materialnya, dan dari metodenya. Yang mempengaruhi variasi kuat tekan baja ringan. Ini mungkin bisa dilihat ya diagram fishbone ya. Nah, berikutnya itu adalah menentukan level faktor eksperimen. Nah, level faktor eksperimennya di sini ada 3 faktor, yaitu air, semen, dan pasir. Dengan levelnya masing-masing di level 1, level 2, dan level 3. Air 0,8, 1, dan 1,2, semen 1,5, 2, dan 2,5, pasir itu ada 3, 3,5, dan 4. Kemudian kita akan membuat orthogonal array-nya. Untuk notasi orthogonal array yang dipakai di sini adalah yang sesuai adalah 9, 3/3, pangkat 4. Nah, untuk eksperimennya dilakukan seperti berikut. Jadi dilakukan eksperimen dengan melakukan 9 kali eksperimen pada air, semen, dan pasir faktornya, pada 3 faktor. Dan hasilnya Anda bisa di tabel berikut ini. Nah, berikutnya setelah dilakukan orthogonal array, bisa dilakukan pengolahan data. Data-data yang diperoleh dari hasil eksperimen itu selanjutnya diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata dari signal to noise ratio atau SNR. Dengan klarifikasi larger the better. Adapun kedua nilai tersebut nantinya akan dilakukan perhitungan ANOVA itu untuk mendapatkan faktor mana saja yang mempengaruhi pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan bata ringan. Nah, selanjutnya adalah tabel 4, yaitu adalah rancangan komposisi eksperimen. Dari rancangan komposisi eksperimen antara air, semen, dan pasir didapat nilai sebagai berikut untuk konversinya. Untuk air satuannya liter, semen satuannya kilogram, dan pasir satuannya kilogram.
Sebagai awalan dari eksperimen 1, air sebesar 1,358 liter, semen 2,547 kilogram, dan pasir 5,094 kilogram, dan seterusnya sampai eksperimen ke-9. Berikutnya yaitu terdapat tabel pengujian bata ringan. Dari eksperimen 1 hingga eksperimen 9, itu dilakukan uji, yaitu dari beban tekannya, konversi, luas bidangnya, dan kuat tekannya. Untuk nilai-nilainya ada di tabel sebagai berikut. Nah, setelah melakukan pengujian dari 9 eksperimen tadi, itu dilakukan tabel perhitungan hasil nilai min dan SNR atau signal to ratio. Nah, ini dari 9 eksperimen tadi, setelah dilakukan hasil uji tekan sebanyak dua level ya, 1 dan 2, dengan jumlahnya sebagai berikut. Dari 1 dan 2 didapat rata-rata dari eksperimen 1 itu 31,455 dan seterusnya ke bawah. Dan SNR-nya dari 29,953 sampai seterusnya ke bawah eksperimen 9. Nah, dan didapatlah dari sini, dari hasil perhitungan nilai min dan SNR, didapat respon nilai rata-rata dari air, semen, dan pasir. Dan kita lihat rankingnya itu yang ranking paling tinggi itu ada di air, dan untuk ranking selanjutnya ini sama, yaitu ada di semen dan pasir. Nah, selanjutnya dilakukan hasil perhitungan sum of square due to factor. Sum of total yang didapat adalah SSA itu sebanyak 4.566,776, SSB sebanyak 543,599, dan SSC sebanyak 4.672,402. Nah, ini untuk diagram dari orthogonal array. Bisa dilihat dari grafik responnya itu sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu adalah melakukan perhitungan nilai rata-rata kuadrat atau mean square. Ini dari faktor yang sama, didapat dari faktor of square due to factor, yang tadi, nilai yang tadi, kemudian dilakukan penentuan derajat kebebasannya, lalu perhitungan mean square, dan kemudian dihitung mean of square due to error, dan terakhir adalah perhitungan F ratio, dan didapat nilai sebagai berikut. Untuk faktor A 9,398, faktor B 4,140, dan faktor C yaitu 9,615. Nah, setelah dihitung nilai rata-rata kuadrat, dilakukan perhitungan ANOVA seperti yang tadi dibilang dalam penelitian yang dilakukan ini. Nah, jadi untuk perhitungan ANOVA, source-nya tetap sama menggunakan source A, B, dan C dengan nilai SS-nya masih sama dengan tabel yang nilai rata-rata kuadrat, lalu derajat kebebasannya pun sama, mean square-nya juga sama, dan F ratio-nya sama. Nah, dari sini dilakukan perhitungan SS aksen dan rasio persen, dan juga dilakukan perhitungan F tabel. Nah, dan dihitung juga untuk perhitungan error-nya, error yang ditemukan, dan juga rata-ratanya. Untuk error itu ditemukan 2.672,580, dan untuk rata-rata itu 84.522,161. Selanjutnya dari dalam teknik metode ANOVA itu dilakukan pulling up. Nah, dalam teknologi perhitungan pulling up itu dilihat dari nilai SS tadi sebelumnya dan mendapat hasil SS-nya itu pulling up-nya sebesar 247,398. Nah, setelah melakukan pulling up, kita melakukan perhitungan ANOVA setelah dilakukannya pulling up. Nah, bisa dilihat di sini bahwa error yang diterima dari sebelum dan sesudah itu menjadi sedikit berkurang, dan untuk min-nya menjadi sedikit bertambah. Nah, lanjutnya setelah dilakukan perhitungan ANOVA setelah pulling up, itu dilakukan tabel respon nilai SNR lagi. Setelah dilakukan tabel respon nilai SNR lagi, didapat lagi bahwa nilai tetap sama, yaitu ranking 2 di air, dan ranking setelahnya di bawahnya itu ada semen dan pasir. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan konversi masing-masing, itu dari air, semen, dan pasir. Untuk pemilihan level yang dipilih, untuk air yang dipilih dari level 2, untuk semen dan pasir tadi dipilih level 3 sama-sama. Nah, untuk level 2 tadi untuk air 1, untuk semen level 3-nya ada 2,5, dan pasir untuk level 3-nya adalah 4. Konversinya diubah menjadi kilo, menjadi air 1,2 kilogram, semen 3 kilogram, dan pasir 4,8 kilogram. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan saya serahkan kembali kepada Saudara Adrian, dipersilakan. Terima kasih Saudara Ekin. Setelah kita membahas tentang metode Taguchi dan penerapannya, maka dapat ditarik kesimpulan pada tugas kali ini
Nah, untuk mengatasi masalah pada variasi produk bata ringan yang besar di UD.XY, dilakukan perbaikan atau peningkatan kualitas menggunakan metode Taguchi. Dari hasil analisis dengan menggunakan diagram sebab akibat, didapatkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas bata ringan dibagi ke dalam faktor gangguan dan faktor kontrol. Faktor gangguan yang mempengaruhi kualitas bata ringan ini seperti suhu udara yang panas selama proses pengeringan, kelalaian pekerja, sedangkan faktor kontrol terdiri dari material dan metode. Untuk solusi perbaikannya sendiri, itu meningkatkan kualitas bata ringan di UDXY adalah dengan melakukan desain eksperimen menggunakan metode Taguchi. Adapun hasil eksperimen komposisi optimal bata ringan yang didapatkan adalah komposisi air, semen, serta pasir sebesar 1, 2,5, dan 4. Mungkin setelah dibacakannya kesimpulan, maka presentasi pada kali ini berakhir. Saya mewakili kelompok ini, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.